Kami mau naikkan rasa syukur dan terima kasih kami Tuhan. Karena kalau kami melihat ke belakang sepanjang tahun ini, sepanjang bulan yang lalu, Tuhan telah menyertai hidup kami, keluarga kami. Dan kalau kami ada hari ini sebagaimana kami ada, semuanya karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan saja dalam hidup kami. Mari Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, setiap hati yang terbuka. Tuhan puaskan kami dengan kehadiran-Mu Bapa. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan. Bertahtalah atas pujian kami, berkuasa atas ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap mulai ibadah kami. Haleluya. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami memuji Engkau, Tuhan pengharapan kami. Mari sama-sama naikkan pujian ini, katakan: Tuhan, kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah, Yesus kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Naikkan pujian dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu Tuhan, kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin, amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu Tuhan, kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat bagi Yesus. Oh, dialah, dia Tuhan. Sembah, dia yang layak terima hormat. Haleluya, haleluya. Namamu indah Tuhan, namamu indah Yesus. Kau satu-satunya pribadi yang layak terima segala hormat dan sembah kami. Oh Yesus, tidak ada lamu ya senamu. Allah yang ke atasnya kami mengucap syukur, Allah yang namanya kami tinggikan, Allah yang akan dan sanggup menolong hidup kami. Segala lama yang masih namun hormat akan Engkau, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari katakan ku kagum. Mari kagumi pribadi itu, katakan segala lapor. Haleluya. Lebih sungguh ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Boleh tinggi-tinggi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari kagumi pribadi itu. Dipuji, ku kagum akan jemaat yang mengasihi Tuhan, angkat suara. Ku kagum, Boleh sekali lagi saya dengar tepuk tangan yang meriah bagi Yesus.
God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, Lord. Be glorified and magnified. Yes. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Angkat tanganmu, angkat hatimu, pandang ke surga. Dia Yesus yang layak. Terima segala hormat pujian kita bagi hari ini. Be glorified and magnified. Sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Oh God, I worship you. Umatmu, ini gerejamu Tuhan. We glorify your name. Yes. And magnify, oh God, I worship you. Be glorified. Sekali lagi katakan be glorified and magnified, oh God, I worship you. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat bagi Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami naikkan tinggi namanya, Allah yang sanggup dan masih melakukan mujizat sampai hari ini. Sebab itu kami mau bersorak lebih dan lebih lagi bagi namamu yang dahsyat itu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang siap memuji Tuhan dengan saya katakan amin, haleluya. Bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Buat Tuhan. Saat melihat semua yang Kau sediakan bagiku, segala kekhawatiran hidupku ganti terangmu. Selalu mataku tak memandang pada sinar matamu, izinkan mulutku bersorak pada kebesaranmu, dan kami akan sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Oh,
berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Dan kami akan say Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergerak, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Angkat tanganmu buat Tuhan. Bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Haleluya. Dunia bergema. Angkat suaramu, say. Berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Say. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Mari angkat tangan buat Tuhan. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Amin Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumberku. Mari imani, percaya. Lembah yang gelap kan ku lewati, yes, sebab Engkau sertaku. Dengan iman, dengan imanku ku diselamatkan. Dengan kuasa Yesus, come on church, say. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Kamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Haleluya. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Kau hebat. Yang berkuasa, berkuasa selamanya. Berapa banyak mau mengangkat tangan buat Tuhan? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Siap melompat buat Tuhan.
sorak-sorai yang panjang dan dahsyat bagi Yesus kita. Silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan Bapak Ibu Saudara. Engkau Allah yang tepat waktu, yang menolong hidup kami. Engkau Allah yang tak pernah terlalu cepat ataupun terlambat. Kami percaya waktumu selalu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami lebih percaya lagi pagi hari ini. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Adakah engkau mengamenkan pujian ini? Mari sama-sama katakan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kaum wanita, ibu-ibu, nyanyikan pujian ini, katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, Mari kaum pria berdoa di hadapan namun Tuhan, Dia beri yang bahwa Dia Tuhan terbaik yang di sanggup memberikan waktu yang terbaik. Izinkanlah Amin. Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekarang kaum pria, bapak-bapak, mari naikkan pujian ini, katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari bersama-sama dengan percaya katakan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi katakan. Yesus menjawab. Mari percaya
waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih padamu Tuhan. Kami boleh datang kembali menghampiri tata kudus-Mu. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan, kami bawa penyembahan ini untuk-Mu Tuhan. Kami persembahkan dan mazmur kami, biarlah Tuhan Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan. Tiba saatnya Tuhan untuk kami akan duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Kau sampaikan pada setiap kami Tuhan, lewat bibir lidah hamba-Mu yang tidak berarti apa-apa bagi-Mu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Engkau memakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang mendengarnya, bagi setiap jemaat GBI Bethlehem. Dan biarlah setiap kami menerima berkat-berkat dari sorga ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Senang sekali kita boleh bertemu kembali di acara Worship Night malam hari ini. Tak lupa saya mengucapkan selamat Natal buat saudara-saudaraku. Ya, baik secara pribadi maupun keluarga, saya mengucapkan selamat Natal 2022 dan kita akan sambut tahun 2023 dengan penuh keyakinan di dalam Tuhan pasti berkemenangan. Amin. Ya, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul tema pada malam hari ini, tetaplah percaya dan berharap pada janji Tuhan sekalipun tidak ada harapan. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Mari kita buka Alkitab kita. Roma 4 ayat 18 sampai dengan 21. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang ia janjikan. Haleluya, amin. Ya, kita sudah melewati Natal tanggal 25 Desember. Ya, tentunya sukacita, damai sejahtera Allah melimpah, ya, memenuhi hati kita, kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, dalam pelayanan juga kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan yang penuh dengan sukacita. Ya. Malam ini kita akan belajar lagi tentang tokoh dalam Alkitab, ya, tokoh yang luar biasa. Ya, ia adalah Abraham, salah satu tokoh dalam Alkitab yang mempunyai iman, percaya yang teguh dan ketaatannya kepada Tuhan yang luar biasa. Ya, Abraham adalah bapa leluhur rohani kita. Dia disebut bapa segala orang percaya. Ya, setiap orang percaya, ya, percaya bahwa bapa leluhurnya, bapa rohani leluhurnya adalah Abraham. Dia juga disebut bapa segala bangsa. Kita patut berbangga menjadi anak-anak rohaninya, apalagi orang-orang Yahudi, ya,
bangsa Yahudi. Mereka sangat bangga menjadi keturunan Abraham secara lahiriah. Abraham adalah seorang yang diselamatkan Tuhan karena iman percayanya kepada Tuhan. Ya, bukan karena perbuatannya, saudara-saudara. Kita selamat dan semua orang yang selamat adalah dibenarkan oleh Tuhan dengan cara yang sama seperti cara Abraham dibenarkan. Ya. Kita dahulu yang hidupnya salah dan berdosa pada Tuhan, sekarang sudah dibenarkan dan diselamatkan Tuhan Yesus. Ini adalah karena kasih karunia Tuhan, ya. Karena Dia mengasihi kita, bukan karena kita berhak memperolehnya melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Apapun yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik manusia tidak bisa menyelamatkan. Ya. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, kita beroleh hidup yang kekal. Kita diselamatkan. Seluruh dunia sedang mencari-cari keselamatan. Dan sementara banyak orang berlelah-lelah diri. Mereka dalam kesia-siaan, tak seorang pun bisa dianggap betul-betul mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Ya, selain daripada dibenarkan oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Abraham sudah berumur 75 tahun ketika Allah memanggilnya. Ya, dia bersama istrinya Sarah. Sudah kakek-kakek tentunya. Mereka dipanggil Abraham, ya. Abraham dan istrinya keluar dari negerinya Ur Kasdim. Ya. Tentu sudah umur 75 tahun, sudah kakek-kakek. Dan istrinya umur 65 tahun juga sudah nenek-nenek. Ya. Mereka belum mempunyai keturunan, mereka belum punya anak, saudara-saudara. Tetapi Allah berjanji, yaitu akan menjadikan Abraham yang menjadi bapa banyak bangsa. Wow, ini sungguh luar biasa janji Tuhan. Bayangkan saudara, sudah kakek-kakek umur 75 tahun, dan istrinya sudah 65 tahun, saudara-saudara. Ya. Bayangkan mereka gak mungkin rasanya bisa punya anak, ya, dan dijadikan bapa segala bangsa. Janji atau perjanjian Allah dengan Abraham menyatakan bahwa Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa dan bahwa seluruh dunia ini akan diberkati oleh Dia, yaitu Abraham. Abraham percaya dan tidak pernah meragukan bahwa janji Allah akan tergenapi dalam hidupnya. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Selain berharap, Abraham itu juga percayanya itu loh yang sangat kuat. Ya. Dia boleh percaya kepada Tuhan walaupun itu belum terjadi. Ya, selanjutnya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Wow, luar biasa. Abraham terus saja berharap dan percaya pada janji Tuhan walaupun ya bagaimana keadaannya sudah tua. Ya, gak mungkin rasanya secara akal manusia, akal sehat manusia, gak mungkin aku jadi bapa segala bangsa. Tapi percayanya akan janji Tuhan sungguh kuat dan dahsyat. Bagaimana dengan saudara-saudaraku di sini? Semua apakah sudah
Apakah tetap percaya pada janji-janji Tuhan, ataukah saudaraku sudah minta pada Tuhan? Ya, mungkin saudara sedang berharap sesuatu dalam doa-doa saudara, atau mungkin Anda, saudara-saudara semua juga belum meminta apa-apa pada Tuhan. Apa janji Tuhan yang akan diberikan? Wong kita aja nggak minta sama Tuhan. Doa kita aja belum berdoa. Ya apa Tuhan mau ngasih? Ya tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita harus berdoa dan berharap hanya pada Tuhan. Ya, agar janji-janji Tuhan itu diberikan pada kita, dan janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Ada amin. Siapa yang tetap percaya dan berharap pada janji Tuhan, sekalipun tidak ada harapan, maka yang pertama imannya semakin kuat. Orang yang tetap percaya dan berharap pada janji Tuhan, sekalipun tidak ada harapan, maka imannya semakin kuat. Roma 4 ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tubuh kita ya semakin lama bukan semakin muda. Tentu kita akan semakin tua. Ya, tubuh boleh semakin tua dan makin lemah. Tapi kita harus punya semangat, ya semangat yang luar biasa. Ya, tentunya kita punya semangat di dalam pengharapan bersama Tuhan. Ya, itu yang harus kita alami dalam hidup kita. Umur Abraham 75 tahun dan Sarah ya 65 tahun sejak dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim. Ya, tanah kelahirannya. Mereka berjalan ke satu tempat yang belum tahu di mana mereka harus menuju ke sana. Tapi dengan imannya mereka tetap berjalan karena Tuhan akan tunjukkan satu tempat bagi mereka. Ya, suatu tempat di mana mereka akan menjadi suatu bangsa yang besar dan keturunannya ya seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Setelah Abraham mendengar malaikat Tuhan, ya berkata ia akan menjadi bapa segala bangsa. Abraham pun mengerutkan dahinya dan bahasa Jermane batin. Ya apa carane aku wis umur 100 tahun. Ya, hampir 100 tahun aku ini. Mungkinkah bagi seorang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah istrinya yang berumur 90 tahun ya bisa melahirkan seorang anak? Ini gak mungkin, ini gak masuk akal. Dalam Kejadian 15 ayat 4, ia ditekankan bahwa kepastian akan janji Allah pada Abraham tentang anak laki-laki yang akan lahir, yaitu Ishak namanya. Dengan jelas, Kejadian 15 ayat 4 dikatakan di sana, ya. Dalam menjalani kehidupan iman Abraham pun diuji oleh Tuhan, ya. Dan terbukti 2 kali Abraham menyalahi Tuhan. Dia berbuat kesalahan kepada Tuhan dan juga kepada istrinya. Ya, bagaimana kesalahannya? Istrinya itu akan diberikan kepada orang lain. Ya, bukan diberikan, tapi akan diberikan kepada orang lain. Ya, kita pelajari di dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai 19 dikisahkan di sana. Ketika itu Abraham dan Sarah keluar dari Negeb di Filistin ya, karena saat itu Negeb mengalami kekeringan atau bahaya kelaparan terjadi di sana ya karena ketakutan Abraham ya, karena takut kalau dibunuh sama orang-orang Mesir ya di sana. Abraham bilang sama istrinya, nanti kalau ketemu orang Mesir ya atau tentara Mesir,
Kamu bilang, kamu adikku, kamu saudaraku, kamu bukan istriku, agar kita selamat. Ya, namanya istri sayang sama suaminya, orang yang dicintai. Ya semua kok manduk-manduk doa Sarah. Ya, Sarahnya mengangguk-anggukkan, mentanda setuju. Suatu ketika ketemu dengan tentara, prajurit-prajurit Mesir. Dan ditanyalah bahwa Abraham atau Sarah mengaku bahwa Sarah adalah saudaranya Abraham. Maka Sarah dibawa ke istana Raja Fir'aun. Ya, dan akan diberikan kepada Fir'aun Sarah itu. Tapi Tuhan menghalau Raja Fir'aun dengan firman-Nya. Ya, Tuhan akan menulai Mesir dan Raja Mesir kalau engkau mengambil Sarah. Maka tidak terjadi. Fir'aun takut kalau Tuhan menulai bangsa Mesir dan menghukum Raja Fir'aun. Yang kedua, kesalahan Abraham. Kejadian 20 ayat 1 sampai 7 dikatakan di kejadian ini sama kepada seperti kejadian yang tadi saya kisahkan atau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, Abraham mengalami lagi ya ketika itu keluar dari di Gerar kejadiannya ya. Sarah istri Abraham akan diambil oleh Raja Abimelek di Gerar, di Filistin. Gerar itu ya, daerah Filistin. Sarah istri Abraham akan diambil oleh Raja Abimelek. Tapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dan berfirman kepada Abimelek dalam suatu mimpi, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil, ya, yang telah kau ambil itu, ya, dia sudah bersuami, kata firman Tuhan dalam mimpi Raja Abimelek. Maka ketakutanlah Abimelek, ya, tidak jadi menghampiri atau tidak jadi mengambil Sarah sebagai istrinya, mungkin seperti itu, karena Allah telah mencegah Abimelek untuk berbuat dosa, untuk tidak berbuat dosa maksud saya terhadap Allah. Dan tidak membiarkan dia menjamah Sarah. Ya, luar biasa Tuhan melindungi, menyertai Abraham dan Sarah. Walaupun Abraham telah melakukan kesalahan, ya, dengan ingin menyelamatkan, dengan keinginannya, dengan pikirannya, ingin menyelamatkan diri. Tapi malah menjadi bumerang bagi dirinya. Istrinya akan diambil orang. Ya. Manusia seringkali tidak sabar untuk menunggu dan menanti jawaban-jawaban doa. Dan janji-janji Tuhan atas hidupnya. Sarah sebagai istri tentu saja sangat berharap mendapatkan keturunan, ya. Maka diambilnyalah Hagar dan diberikan kepada suaminya Abraham. Maka terlahirlah Ismail, ya. Tapi ini bukanlah kehendak Tuhan, ya, yang diingini oleh Tuhan, yang dikehendaki Tuhan, bukan Ismail yang keluar dari rahimnya Hagar, tapi yang diingini dan dikehendaki Tuhan adalah dari rahimnya Sarah, yang sudah difirmankan kepada Sarah, ya, bahwa anak laki-lakinya akan lahir dan akan diberi nama Ishak. Ya. Ini adalah pikiran manusia, ya, dan manusia seringkali tidak sabar menanti jawaban doa atau menanti janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Dan Abraham pun juga masih bernegosiasi dengan Allah. Katanya sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu ya Allah. Ya, maksudnya
sudah Ismail saja, gak usah Isa-Isaan. Ya, Ismail sudah cukup karena Ismail ini juga anakku. Tapi kata Allah, no Abraham, tidak Abraham. Ya, Abraham mau taat. Abraham mau setia kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, dia mau taat dan patuh kepada Tuhan. Haleluya. Harapan Abraham hanyalah kepada janji Allah saja. Walaupun dia tidak mempunyai harapan untuk memperoleh keturunan secara lahiriah atau secara alamiah. Ya, dalam kondisi yang mungkin sudah tua karena Sarah sudah tertutup rahimnya. Ya, saudara-saudara, iman yang sekuat Abraham, ya, bukan semakin lemah tubuhnya, tapi imannya semakin kuat di dalam Tuhan, walaupun sudah semakin tua. Ya, saudara-saudara, iman yang semakin kuat bukan merupakan syarat untuk memperoleh penggenapan janji Tuhan, tetapi kita mesti sama seperti Abraham, seperti yang dilakukan Abraham. Kita percaya dengan harapan dan untuk memperoleh janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Apa yang tak mungkin bagi manusia, sangatlah mungkin bagi Tuhan, karena Dia Allah yang berkuasa atas hidup kita. Apapun masalah saudara, pergumulan saudara, tetap berharap, bersandar pada Tuhan. Ada amin? Orang yang tetap percaya dan berharap pada janji Tuhan, sekalipun tidak ada harapan, maka yang kedua, percayanya semakin kuat pada janji Tuhan. Meskipun seseorang telah menjalani kehidupan iman yang takut akan Tuhan, ya, dan mentaati kehendak Tuhan, ya, ada kalanya iman itu pasang surut, saudara. Ya, tetapi kenyataannya pada iman Abraham semakin kuat di saat menanti janji-janji Allah. Abraham juga tidak bimbang dan ragu untuk mendapatkan janji Allah tergenapi. Keyakinannya Abraham adalah kepada Allah yang dapat memberikan kehidupan, di mana tidak ada kehidupan dan tidak ada seorang pun yang dapat melakukan suatu mujizat kecuali Allah sendiri. Sandaran iman Abraham, ya, itu bukanlah sandaran yang kosong, saudara-saudara. Ya, karena ia bersandar kepada Allah yang Maha Kuasa untuk menanti penggenapan janji Tuhan. Ya, tidak dalam waktu yang pendek. 25 tahun Abraham menanti kelahiran Ishak. Inilah yang menunjukkan ketabahan, kekuatan iman Abraham, ketaatannya pada Tuhan. Itu dibuktikan ketika 25 tahun menanti janji Tuhan tergenapi. Ya, mungkin saat ini kita sedang bergumul dalam masalah-masalah. Ya, masalah boleh datang silih berganti. Dan rasanya juga mungkin masalah ini tidak pernah berhenti. Rasanya ada saja dan gak habis-habis masalah itu. Selesai masalah ini, masalah satu muncul lagi. Oh, Tuhan Yesus, kadang-kadang seperti itu kita. Ya, tapi kita terus berharap pada Tuhan. Kita harus tetapkan hati kita kepada Tuhan. Ya, yang Tuhan yang Maha Kuasa, dan pegang janji Tuhan. Ya, Tuhan ada dan selalu menanti kita untuk kita datang kepadanya. Nantikanlah saudara-saudaraku, tetap berpegang pada Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tak akan meninggalkan kita, saudara-saudaraku. Tidak ada yang lebih besar yang dapat kita berikan kepada Allah daripada
memeteraikan dengan kebenarannya yang telah menyelamatkan kita. Ya, Abraham itu memuliakan Tuhan dengan iman percayanya kepada Tuhan yang semakin kuat dalam segala waktu, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Iman Abraham semakin kuat. Ya, terkadang Allah membentuk kita dalam suatu keadaan dan situasi tertentu. Apakah kita juga makin bertambah atau semakin berkurang iman kita kepada Tuhan? Orang yang kuat imannya seperti Abraham, ya, akan selalu bersyukur pada Tuhan, akan selalu memuji-muji Tuhan. Ya, karena kita akan selalu ingat janji Tuhan. Ya, hati kita tidak bimbang oleh kepercayaan, ya. Malah kita semakin kuat oleh iman kita dan kita bisa memuliakan Tuhan. Wow, dahsyat Tuhan kita, ya. Ada dikisahkan di Alkitab perempuan yang sakit perdarahan selama 12 tahun. Perempuan ini mempunyai iman percaya yang sangat kuat kepada Tuhan Yesus. Ya, saat itu dia ingin datang kepada Tuhan Yesus, tapi enggak mungkin karena tubuhnya yang lemah. Dia enggak bisa ke sana karena ada banyak orang yang mengerumuni Tuhan Yesus. Dia perempuan ini ya sudah berobat, ya merasakan kesakitannya dan kelemahan tubuhnya, ya. Dia juga sudah berusaha untuk pergi ke tabib untuk menyembuhkan sakitnya, dan beberapa atau berbagai tabib sudah dikunjungi untuk dia disembuhkan, ya. Tapi apa daya, walaupun mungkin sudah hartanya habis untuk berobat, tapi belum juga disembuhkan atau bisa disembuhkan. Ya, ada masalah dan pergumulan yang dialami oleh seorang perempuan ini yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Ya, dan tiba-tiba ketika Yesus datang di situ, ya, ada Roh Kudus, ya, yang berbisik kepada perempuan ini dan bilang, asalku jamah saja jubah Tuhan Yesus, aku pasti disembuhkan. Ya, ia memberanikan diri karena dia yakin dan percaya ketika ia dapat menjamah jubah Tuhan Yesus, maka dia pasti akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ia memberanikan diri menerobos kerumunan orang-orang yang banyak itu dengan badannya yang lemah, dengan mengerahkan segala kekuatannya untuk dapat menjangkau Yesus, dan dari dekat ya gak mungkin, ya, tapi mungkin diraihnya sekuat tenaganya dan akhirnya dia bisa menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan saat itu juga ketika dia bilang, asalku jamah saja jubah Tuhan Yesus, pasti aku akan sembuh. Dan seketika itu juga perempuan ini berhenti pendarahannya. Ya, ada kuasa dari Tuhan yang telah menyembuhkan sakit perdarahan 12 tahun yang dialami oleh wanita ini. Ya. Wanita ini disembuhkan karena iman percaya kepada Tuhan Yesus, ya, yang sanggup melakukan segala sesuatu yang gak mungkin. Iman yang seperti ini, ya, selalu berpengharapan yang besar kepada Tuhan, dan pengharapan itu tidak sia-sia, ya, karena kita berpengharapan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi segala pengharapan kita, mari kita taruh di kaki Tuhan. Dan pengharapan yang luar biasa, pengharapan yang gak masuk akal, itu akan terjadi di dalam hidup kita. Seperti wanita pendarahan yang 12 tahun itu mengalami mujizat Tuhan.
dan disembuhkan oleh Tuhan. Orang yang ketiga, orang yang tetap percaya dan berharap pada janji Tuhan, sekalipun tidak ada harapan, maka ia akan mengalami janji Tuhan terlaksana. Roma 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Ya, iman adalah sikap yang benar terhadap janji-janji Allah. Iman kita dan iman kepada janji-janji Allah itu ya dapat bertumbuh, saudara-saudaraku, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Iman itu akan selalu bertumbuh, asalkan kita mau bertumbuh. Nah, saudara-saudara, kalau kita diem tok, gak mau apa-apa, gak mau melakukan sesuatu hal untuk datang kepada Tuhan, untuk bersekutu bersama Tuhan, ya tetap iman itu gak akan bertumbuh, bahkan mungkin lebih jauh lagi dengan Tuhan. Bukan bertumbuh, tapi semakin jauh kita dengan Tuhan kalau kita gak mau deket-deket sama Tuhan, kalau kita gak mau bersekutu dengan Tuhan. Ya. Sangat sering terjadi ketika situasi yang kita alami membuat kita ragu-ragu akan janji-janji Tuhan. Inilah yang terjadi pada Abraham, ya, mengenai anak yang dijanjikan Tuhan, yaitu Ishak. Janji-janji Tuhan apa yang diberikan kepada Abraham, tapi belum terlaksana. Yang pertama, ya, katanya suatu waktu ia akan memperoleh keturunan. Dalam Kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Belum terlaksana. Ya. Kejadian 12 ayat 7, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ya. Yang ketiga, tahun berganti tahun, namun anak yang dijanjikan Tuhan ya belum datang juga. Akhirnya janji yang lebih spesifik, ya, seorang anak laki-laki, ya, itu dijanjikan kepada Tuhan, ya, dalam Kejadian 15 ayat 4. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, ya, bukan Eliezer. Eliezer itu hambanya Abraham. Bukan Eliezer yang menjadi ahli waris Abraham. Tapi keturunanmu yang bernama Ishak. Dan ada beberapa lagi janji-janji Tuhan yang belum tergenapi. Tapi sekali lagi Allah menyatakan janjinya. Ya, Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Kejadian 19 ayat 20. Dan oleh karena ketaatan iman Abraham, sehingga Abraham mendapatkan janji Allah dilaksanakan. Dan mujizat pun terjadi di usia Abraham yang 100 tahun. Dan Tuhan sudah menyatakan bahwa Sarah yang berumur 90 tahun itu melahirkan seorang bayi laki-laki yang dinamainya Ishak. Dan Tuhan sudah menepati janjinya kepada Abraham. Walaupun Abraham sudah umur 100 tahun. Jadi 25 tahun Abraham menanti janji Tuhan terlaksana di dalam hidupnya. Berapa tahun saudara-saudaraku, saudara mengharapkan janji-janji Tuhan dalam hidup saudara? Ya, saya tentu mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup saya. Ya, ketika saya kecil, ketika masih sekolah minggu dan SMP saya dijanjikan oleh Tuhan, saya dibawa oleh Tuhan sampai daripada remaja, dewasa, dan akhirnya menjadi keluarga,
Dan sampai hari ini ada begitu banyak janji-janji Tuhan sudah digenapi dalam hidup saya pribadi. Namun masih ada janji-janji Tuhan yang belum tergenapi dalam hidup saya. Saya berdoa sudah 30 tahun lebih kepada Tuhan. Ya, tapi Tuhan belum mau menjawab doa saya. Saya enggak tahu apakah ini dijawab oleh Tuhan, apakah sudah dijawab atau nanti akan dijawab oleh Tuhan. Ya, tapi tetap saya berharap pada Tuhan. Saya taruh iman saya dan saya sandarkan iman saya, percaya saya kepada Tuhan saja, bahwa Tuhanlah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang enggak mungkin bagi saya pribadi untuk bisa lakukan. Ya, harapan saya kepada Tuhan terlalu besar dan saya punya pengharapan kepada Tuhan, pengharapan yang gak masuk akal itu akan terjadi dalam hidup saya. Dan biarlah semua juga saudara-saudaraku mempunyai pengharapan yang besar kepada Tuhan dan janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan saudara-saudara. Tetaplah berdoa saudara-saudaraku, tetaplah berharap, tetaplah bersandar kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti sanggup dan Tuhan masih sanggup melakukan mujizatnya terjadi bagi kehidupan saudara-saudaraku. Saudara yang sakit, saudara yang lemah, kepingin disembuhkan Tuhan. Terus berharap dan bersandar pada Tuhan. Zaman Tuhan pasti sanggup menyembuhkan saudara-saudaraku. Saya teringat ketika saya di rumah sakit, saya sudah nggak bisa bernafas apa-apa. Tapi janji Tuhan kepada saya sudah dinyatakan dalam hidup saya. Saya disembuhkan karena saya pada sakit COVID itu, ya, saya sudah nggak bisa bernafas, saudara-saudaraku. Saya hanya bisa mangap tok, saudara-saudaraku. Dengan mulut terbuka itu aja, saya nggak bisa bernafas, saudara-saudara. Tapi oleh karena kuasa Tuhan, ya, saya minta pertolongan Tuhan dan Tuhan sudah nyatakan dalam hidup saya. Saya mengalami janji Tuhan, saya mengalami kuasa kesembuhan dalam hidup saya. Sungguh mujizat terjadi dalam hidup saya. Ya, begitu saya juga berdoa kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan apa yang saudara taruh kepada Tuhan? Tetap taat setia pada Tuhan seperti Abraham menanti janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. 25 tahun enggak pendek waktunya, saudara-saudaraku. Tapi 25 tahun cukup lama kita menanti Tuhan. Jangankan 25 tahun, 25 hari saja rasanya sudah lama sekali Tuhan. Ya. Tapi kita tetap berharap pada Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala yang tak mungkin bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada janji Tuhan yang belum terjawab, ya, dalam hidup saudara. Tapi ingatlah bahwa setiap kita tetap berpengharapan kepada Tuhan dengan iman setia pada Tuhan. Hari ini, ya, saya bisa menyaksikan kasih dan kuasa Tuhan sungguh nyata di dalam hidup saya. Ya, begitu juga saudara akan bisa alami. Ya, berharap pada Tuhan walaupun rasanya sudah enggak ada harapan lagi seperti Abraham. Imannya tetap kuat, percayanya tetap kuat dan berpegang teguh pada iman percayanya bahwa mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Engkau Allah
sumber pengharapan kami. Kepadamu lah Tuhan, harapan itu kami taruh, dan harapan kami tidak akan pernah sia-sia di dalam-Mu Tuhan. Kami punya pengharapan yang luar biasa di dalam-Mu Tuhan. Kami kuatkan iman percaya kami kuatkan percaya kami kepadamu Tuhan, bahwa janji-janji Tuhan pasti tergenapi, pasti terlaksana dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang sungguh dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kiranya kuasa kasih surga menyertai mereka di saat ini dalam situasi dan kondisi apapun mereka. Biarlah Tuhan mereka juga tetap memuji, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang telah terjadi. Kau berkati gereja-Mu di sini Tuhan. Apapun pergumulan persoalannya, Kau berkati Tuhan. Kau berkati Bapak Ibu Gembala kami, Kau berkati dalam penggembalaannya, dalam setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada beliau Tuhan. Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat urapan sorgawi senantiasa melimpah-limpah atas hamba-hamba-Mu. Kau berkati keluarganya, anak-anaknya, Kau berkati juga setiap apa yang dikerjakannya, Engkau membuat berhasil. Kau berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati semua kehidupan anak-anak-Mu yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang susah Kau hiburkan, yang lemah Tuhan Kau berikan kekuatan, yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan, kami bersyukur padamu, kami serahkan doa, ucapan syukur kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.